للآكبات للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة المتين وأشهد أن محمدا صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sungguh Allah Maha Besar, Maha Agung. Pujian yang layak hanya bagi Allah semata. Yang dimana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat iman yang menggerakkan hati kita berbondong-bondong menuju musalla yang kita cintai ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana pada hari ini sebagai hari kemenangan kita sebagai umat muslim, yang baru saja kita mendirikan sholat Idul Adha secara berjamaah. Jamaah Idul Adha yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga dengan saudara-saudara muslim kita dari segala penjuru dunia yang melaksanakan ibadah haji. Telah sampailah di puncak rukun ibadah haji. Semoga ibadah haji yang diperoleh yaitu haji yang mabrur. Sesungguhnya haji mabrur tiada balasan selain surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya mengajak para jamaah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah berfirman di dalam surah As-Saba ayat 13 yang berkata, bekerjalah wahai keluarga Daud, lalu bersyukur kepada Allah, dan sedikit pula dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Salawat serta salam kita curahkan, kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau sebagai manusia teladan, sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya di muka bumi ini. Di dalam hadis diriwayatkan, Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau terlalu lama dalam salat sampai bengkak kakimu? Juga kepada para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau. Lalu Rasulullah pun menjawab, tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah dengan senantiasa berharap agar kita ditempatkan di barisan yang panjang yang penuh berkah itu? Apakah yang dimaksud di dalam barisan panjang yang penuh berkah itu? Di mana hari persaksian diterimanya amal kebaikan kita dan dihadiahkannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang ada di sini termasuk di dalam barisan yang panjang yang penuh berkah itu. Amin. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum man zakara wal unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramallahi indallahu atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan yang lalu kita meraih kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takwa. Semoga ketakwaan yang kita peroleh masih terjaga sampai dengan hari ini. Namun alhamdulillah, sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempertahankan nilai-nilai takwa tersebut lewat bulan Zulhijjah ini. Begitupun juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita, yang dimana di dalam sabdanya berbunyi, tiada hari lain amalan salih paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain hari-hari ini. Yang dimaksud hari-hari ini tersebut yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Adapun amalan salih diantaranya itu dengan berkurban. Berkurban menurut bahasa mendekatkan diri kepada Allah. Sedang menurut istilah menyembelih berupa hewan seperti kerbau, sapi, unta, kambing.
sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam berkurban, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti yang sudah disampaikan rekan kita kemarin dalam khutbah Jumat prajurit doa ikram, marilah kita meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak tercintanya Nabi Ismail. Sungguh ujian berat bagi keduanya. Begitupun juga Nabi Ibrahim, begitupun juga kepada anaknya Nabi Ismail. Namun Nabi Ismail tetap menerimanya, tetap taat karena ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah. Setelah keduanya bersiap-siap menjalankan perintah Allah, lalu Nabi Ibrahim pun menyembelihnya. Dari peristiwa inilah disandarkan kita sebagai umat muslim berkewajiban untuk berkurban di bulan Zulhijjah sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan hari ini. Tidak terlepas dari kegigihan bekerja keras beliau menabur kebajikan di hati ladang manusia. Dengan juga pengorbanannya tanpa batas. Oleh karenanya, marilah kita maknai hidup kita dengan penuh keberkahan, yaitu baik secara hidup pribadi maupun hidup secara profesi kita sebagai prajurit, yaitu dengan bekerja, dengan berkorban tanpa batas, menabur kebajikan di dalam sesama hidup umat manusia, di dalam bermasyarakat. Semoga kita bisa menjadi prajurit yang teladan, menjadi prajurit panutan di tengah-tengah masyarakat dan dicintai oleh rakyat. Sesungguhnya bekerja adalah simbol dari keberdayaan dan kekuatan, dan berkorban adalah simbol dari cinta dan kejujuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Hud ayat 112 yang berbunyi, maka tetaplah kamu di jalan yang lurus sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Juga orang yang telah tobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari firman Allah tersebut, kita harus meyakini kemahakuasaan, kemahapengawasan Allah terhadap atas apa yang kita kerjakan di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa beristiqomah, berpendirian yang kuat dengan menghidupkan rasa malu terhadap sesama manusia, terlebih-lebih rasa malu kita terhadap Allah, agar kita terhindar oleh perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengukuhkannya, dengan bekerja, dengan berkorban. Sesungguhnya bekerja seperti ibaratnya menanam pohon, dan berkorban ibaratnya seperti pupuk yang mempercepat pertumbuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha mendengar, Maha mendekat, Maha mengabulkan doa. Oleh karenanya, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami anugerah kehidupan yang baik di dunia, maupun kebaikan dunia dan di akhirat nantinya. Amin. Dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Terlepas khutbah ini, saya mengajak para jamaah sekalian, marilah kita saling bersalaman, saling meminta maaf. Mungkin hari kemarin atau hari yang telah berlalu, mungkin ada canda tawa yang berlebihan, atau kata yang terlontar maupun perbuatan yang membuat hati terluka, hancur lebur seperti kaca jatuh di batu. Marilah kita rekat kembali, kita sambung kembali tali silaturahmi itu. Sesungguhnya menyambung tali silaturahmi itu memanjangkan umur kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mengenang saudara kita yang telah mendahului kita, yaitu prajurit terbaik kita, almarhum Beril. Marilah kita doakan bersama, semoga almarhum diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum ibadihil muttaqin wa adabana bil Qur'anil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.